Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rika Khairunisa. Saya dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai software Carmetal. Dan di sini saya dari perwakilan akan menjelaskan mengenai identitas software Carmetal. So, happy watching. Oke semuanya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian software terlebih dahulu. Software adalah suatu program yang memiliki aktivitas pemrosesan perintah yang diperlukan untuk melaksanakan permintaan pengguna dengan tujuan tertentu. Nah, kemudian setelah saya menjelaskan mengenai pengertian dari software, sekarang kita akan masuk ke dalam pengertian dari Carmetal. Nah, apa sih Carmetal itu? Software Carmetal adalah suatu program geometri interaktif yang berbasis CRR. Nah, kalian tahu apa sih CRR itu? Oke, sekarang kita akan menjelaskan mengenai CRR. CRR merupakan singkatan dari Compass and Rules, atau dalam bahasa Indonesia kalian bisa menerjemahkan menjadi kompas dan penggaris. Itu adalah suatu aplikasi geometri interaktif dengan sumber yang terbuka dan juga gratis. Maksudnya di sini adalah Carmetal merupakan suatu software matematika yang tidak berbayar atau gratis. Nah, di mana software ini dapat melakukan suatu pengoperasian geometri dalam geometri Euclid dan geometri non-Euclid. Kemudian, software Carmetal dibuat oleh Eric Hackenholz. Dengan pengoperasian Carmetal dilakukan dengan menggunakan palet utama, di mana beberapa shortcut yang berguna sesuai dengan kompas dan juga penggaris sebagai alat standar. Nah, kalian tahu kan tadi kita berbasis dengan CRR. Nah, hal ini juga termasuk seperti garis berat, lingkaran melalui 3 titik, sirkumsirkular busur melalui 3 titik, irisan kerucut melalui 5 poin, dan juga lokus, fungsi, kurva. Kurvanya itu bisa termasuk kurva varimetrik ya, plot implisit, ketebalan, elemen, warna, label, data atribut, dan lainnya. Nah, ini termasuk ke dalam properti magnetik. Nah, dapat diatur namun tidak dapat dipisahkan oleh panelnya. Nah, kemudian software Carmetal juga mendukung beberapa pengoperasian yang dibatasi oleh konfigurasi dengan kemampuan tugas menggunakan fitur yang tampak unik, disebut dengan Moonkey atau shaking construction. Apa itu shaking construction? Kalian bisa melihatnya di video selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, sekarang selanjutnya untuk spesifikasi dari software Carmetal ini tidak ada yang secara khusus untuk menggunakannya, karena di sini software Carmetal menggunakan RAM VGA OS yang kecil. Nah, baik, sekarang kita akan membahas mengenai identitas dari software Carmetal secara lebih spesifik. Software Carmetal ditulis oleh Eric Hackenholz. Namun, dalam proses pengembangannya, Eric Hackenholz tidak mengembangkan software ini dengan sendiri. Dia dibantu oleh beberapa tokoh seperti Patrice Debranche, yang kedua adalah oleh Pierre-Marc Mazet, dan yang terakhir dibantu oleh Alan Boozer. Nah, dalam proses pengembangannya, software Carmetal berhasil diluncurkan pada tanggal 28 Oktober tahun 2008. Namun, pada saat diluncurkan pertama kali, software ini masih dalam keadaan belum stabil. Kemudian dirilis lagi pada versi 4.3.0 13 tahun setelah perilisan pertama pada tanggal 5 Januari 2019. Nah, kalian bisa mendownload aplikasi ini melalui Google atau melalui website. Carmetal sebenarnya dimaksudkan untuk digunakan oleh siswa atau seseorang yang akan menyelesaikan penyelesaian matematika. Dalam pengoperasiannya, seseorang dapat memilih alat seperti sejajar dengan garis melalui satu titik. Oke, atau lingkaran untuk menyelesaikan suatu permasalahan.
Objek yang dimaksud muncul dengan warna yang berwarna kuning dan mengikuti gerakan mouse. Hal ini memungkinkan pengguna untuk membuat beberapa dugaan bahkan sebelum pengoperasiannya selesai. Kemudian dalam suatu kejadian jendela akan menunjukkan properti dan objek yang dipilih ada di sekitar gambar. Dalam arti tidak pernah menyembunyikan suatu lembar kerja. Misalnya, setiap pengguna ingin mengubah warna poligon, dia akan segera melihat warna baru. Misal, kalian tahu kan poligon itu bentuknya seperti ini? Oke, misalkan kalian mengubah satu sisi dari poligon ini, maka poligon akan berubah warnanya dengan segera mungkin. Oke, kemudian ketika melakukan transformasi, misalnya seperti makro atau telah ditentukan sehingga mengubah titik menjadi titik. Sekali lagi, ini dapat diterapkan ke pembelajaran melihat sekitar properti transformasi. Nah, sehingga transformasi benar-benar diterapkan. Baik, sekarang ada contoh seperti ini. Nah, ketika seseorang sedang membangun garis paralel, ia akan mengikuti masih dalam pembuatan saat gambar ya. Nah, dan yang dibuat dengan mudah mengeluarkan dugaan bahkan sebelum pengoperasiannya dilakukan dengan selesai. Sekarang di software Carmetal itu ada apa aja sih fitur-fiturnya? Nah, saya akan menjelaskan satu persatu. Pertama adalah fitur buku kerja. Oke, sejak tahun 2010, Carmetal menggunakan sistem folder yang memungkinkan seseorang untuk meletakkan beberapa gambar dalam satu folder yang disebut dengan buku kerja. Atau kalian bisa menyebutnya dengan lembar kerja. Sama aja ya. Kemudian mudah untuk menavigasi di antara lembar buku kerja untuk menduplikasi lembar atau sebuah gambar yang akan kalian operasikan. Kemudian untuk menggabungkan beberapa buku kerja menjadi satu atau beberapa lembar kerja menjadi satu, Carmetal memungkinkan seseorang untuk memasukkan file gambar dan juga file JavaScript ke dalam sebuah gambar. Ekstensi file gambar adalah ZIR, seperti di CRL. Kemudian ada banyak sekali kompatibilitas antara kedua perangkat lunak. Dan struktur file adalah deskripsi meta dari gambar dalam bahasa ZML. Atau kalian bisa menulisnya seperti ini ya. Nah, tapi buku kerja disimpan dengan bentuk folder zip dengan semua gambar ZIR. Ditambah dengan beberapa seperti JPEG, seperti GIF, dan PNG, dan semua file preferensi. Baik, sekarang saya akan menjelaskan fitur khusus kedua dari software Carmetal. Ini merupakan contoh matriks yang dapat diubah secara real time dengan ekstremitas vektor dan dapat ditampilkan dengan bentuk latex. Nah, ini memungkinkan untuk mengubah ukuran numerik apapun dari gambar menjadi suatu teks atau suatu kata untuk tujuan tampilan. Misalnya jika segmen bernama S1 panjangnya 4,5, maka akan ada tulisan the length of segment is the presentation S1 presentation. So, untuk membuat suatu string karakter yang ditampilkan sebagai panjang segmen adalah 4,5. Baik, selanjutnya adalah fitur khusus ketiga, ialah 3 dimensi. Ini adalah contoh dari bentuk 3 dimensi yang berbentuk poligon. Nah, Carmetal memungkinkan pengguna untuk mengatur beberapa properti objek seperti warna, fakta, bahwa mereka terlihat atau tidak, di mana setiap objek dapat memiliki nomor lapisan. Aplikasi penting dari fitur ini adalah mode 2 atau 5 dimensi dari Carmetal, meniru geometri 3 dimensi. Sejak versi 4.0, Carmetal memiliki mode 3 dimensi, di mana yang nyata akan datang dengan tetrahedron biasa, kubus, berlian, dan juga dodekahedron
yang biasa. Kemudian ini juga memungkinkan untuk mengikat sebuah titik ke dalam lingkaran atau suatu poligon yang berbentuk 3 dimensi. Fitur ini diwarisi dari aplikasi CRL yang didasarkan pada koordinat barik-sentrik. Sejak versi 4.1, Karmetal mengizinkan beberapa grafik penyu atau dalam program dengan bentuk JavaScript, baik dalam bentuk 3 dimensi dan juga bentuk 2 dimensi. Oke, untuk fitur khusus yang keempat adalah magnetis. Suatu objek dapat dibuat magnetis dengan jarak dan daftar objek yang menariknya setiap kali titik tersebut cukup dekat dengan satu atau beberapa objek. Ini cukup dekat. Artinya jarak di antara mereka kurang dari jarak minimal yang merupakan properti dari suatu titik dan diukur dalam suatu piksel. Misalnya, ketika sebuah titik tertarik ke sekumpulan titik berhingga yang dengan sendirinya tetap ia akan menjelajahi geometri berhingga. Untuk fitur khusus yang kelima adalah jaringan. Sejak tahun 2013, ada kemungkinan untuk menjalankan satu fitur Karmetal dengan berbagai server, yang biasanya satu milik guru dan satu lagi untuk beberapa klien atau siswa. Nah, oleh karena itu, dimungkinkan beberapa kejadian seperti yang pertama adalah untuk mengirim gambar siswa ke guru. Yang kedua, sebagai guru atau untuk guru, dapat mengirimkan gambar yang benar ke siswa yang kehilangan atau tidak dapat membuatnya pada waktu yang diminta. Kemudian yang ketiga adalah untuk mengumpulkan data geometris atau tidak dalam suatu gambar tunggal atau milik guru. Yang keempat, dapat memanipulasi gambar yang sama pada waktu yang sama untuk beberapa orang yang berbagi pekerjaan mereka. Kemudian yang kelima adalah untuk mengirim dan menerima program JavaScript. Dan yang terakhir adalah untuk berdiskusi secara bersama-sama. Sekian dari penjelasan saya. Untuk penjelasan selanjutnya seperti kelebihan dan kekurangan, fitur-fitur dari software Karmetal, contoh-contohnya dan penerapannya akan dijelaskan oleh teman-teman saya dari kelompok 6. Jika ada salah-salah kata atau salah-salah dalam mencari informasi, tolong berikan beberapa komentar kalian di bawah ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih ya sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.